Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rahel Septi Monika dengan NPM 2213024010. Di sini saya akan membuat tugas mengenai pembuatan soal menggunakan Google Quizzes. Nah, ini merupakan soal atau tugas dari mata kuliah pembelajaran berbasis TIK dengan dosen pengampu Bapak Median Agus Priyadi, SPD, MPD. Nah, untuk langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka Google Chrome. Nah, jadi pada bagian Google Chrome ini kita klik titik-titik di bagian kanan, kita klik. Nah, di sini kan ada pilihannya, itu ada akun, kemudian ada Google, ada Maps, YouTube, dan lain-lain. Nah, di sini kita ambil di Google Drive. Nah, di sini udah ada tampilan seperti ini. Untuk membuat soal itu kita klik bagian panah, yang klik baru, lalu kita pilih ke Google Formulir. Kita klik. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi ini adalah awal kita dalam membuat soal. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa nih memasangkan judul. Kita di sini akan membuat soal ujian tengah semester atau kuis atau ujian akhir semester. Nah, di sini saya akan klik atau mencoba membuat soal mengenai soal ujian akhir semester. Di sini, nah di ini dia bisa otomatis berubah seperti judul di sini. Nah, untuk deskripsinya itu kita bisa ketik sama seperti yang di bagian atas, tidak apa. Soal ujian akhir semester 2023. Nah, misalnya seperti ini. Nah, sebelum kita berlanjut ke bagian yang selanjutnya, di sini kita bisa nih membuat pengaturannya terlebih dahulu, karena ini kan kita akan membuat kuis ya. Jadi di sini kita bisa klik bagian jadikan sebagai kuis. Kemudian di bagian rilis nilai itu akan segera setelah setiap pengiriman. Nanti nilai dia akan langsung muncul ketika kita sudah menyelesaikan soal tersebut. Kemudian di bagian responden, pertanyaan tak terjawab, ini bisa kita perhatikan saja. Kemudian jawabannya benar. Nah, kalau misalnya ini kita checklist, berarti nanti ketika ada jawaban yang benar itu akan muncul, oh benar, berarti ini jawabannya. Nah, kalau misalnya jawaban salah, itu berarti salah. Kemudian ada nilai poin. Nah, di sini akan saya checklist nilai poin supaya tahu nanti seberapa bobot besarnya nilai tersebut, soal tersebut. Nah, di sini juga ada bagian poin. Bagian poin itu kita bisa santing, ini bisa 10 atau bisa 20. Nah, terus terserah kita saja. Kemudian untuk bagian jawaban, oke, izinkan. Nah, untuk batasannya kita klik batasi ke satu jawaban saja. Oke. Mungkin sudah. Habis itu kita lanjut ke bagian sini lagi. Nah, di sini ada pertanyaan tanpa judul. Nah, biasanya kan sebelum kita melakukan mengerjakan soal di Google Form itu kan biasanya kita harus memasukkan nama kita ya, nama siswa tersebut. Nah, di sini saya akan ubah menjadi jawaban singkat saja. Nanti si siswa bisa mengetik nama mereka siapa. Nah, karena ini masih dalam satu beranda, jadi kita klik bagian tambah untuk ke opsi berikutnya. Kemudian setelah nama itu biasanya ada kelas. Nah, di sini saya akan buat dalam pilihan ganda karena di sini itu dia khusus kelas 12 misalnya. Jadi kita tulis 12 IPA 1, 12 IPA 2, 12 IPA 3, 12 IPA 4, ada 12 IPA 5. Oke, jadi di sini nanti siswa itu bisa memilih salah satu kelas mereka langsung tanpa mengetik. Oke, yang selanjutnya klik tambah lagi. Nah, setelah nama kelas tuh biasanya
nomor absen siswa. Nah, nomor absennya itu nomor absennya itu kita beri jawaban singkat saja. Oh ya, sebelum lanjut, biasanya di sini tuh kita harus mengklik bagian wajib diisi supaya ini wajib. Jadi siswa itu sebelum mengerjakan soal itu mereka harus wajib mengisi opsi-opsi tersebut. Ini wajib diisi. Bagian nomor absen juga itu wajib diisi. Baik. Setelah selesai, ada nama, kelas, dan juga nomor absen. Biasanya tambah lagi di sini ada mata pelajaran. Nah, jadi ini mata pelajaran apa? Jadi di sini kita buat dalam bentuk pilihan ganda atau multiple choice ya. Di sini ada biologi, lalu ada fisika, kimia, dan juga matematika. Nah, seperti ini. Ini juga wajib diisi. Nah, setelah kita sudah membuat nih bagian depannya, ya ada nama, kemudian ada kelas, ada nomor absen dan juga mata pelajaran, kita akan beralih ke bagian soal. Nah, untuk beralih ke bagian soal itu kita harus klik bagian ini untuk memisahkan bagian depan untuk bagian pertama dan juga bagian kedua. Kita klik. Nah, ini udah ada bagian keduanya. Kita bisa langsung membuat bagian soal di sini. Nah, di sini saya akan membuat beberapa tipe soal, misalnya seperti tipe soal multi choice, kemudian ada jawaban singkat, ataupun ada tipe soal yang drop down seperti itu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa tipe soal yang akan saya masukkan ke dalam Google Form-nya. Nah, untuk soal yang pertama itu ada soal multiple choice, yaitu atau pilihan ganda. Kita tinggal copy saja ya bagiannya. Kita masukkan. Nah, kita masukkan. Setelah itu kita buat bagian jawabannya. Kita buat kita ulangi dulu. Oke, di sini kita klik bagian tambah. Oke, sini kita masukkan soal tadi. Ini kita buat multiple choice atau pilihan ganda ya. Kita ambil. Ini ada beberapa jawabannya. Oke, kita copy, kita salin, kita ambil. Nah, di sini sudah seperti ini ya. Nah, di sini ada tempat dimana kita bisa memberikan kunci jawabannya pada soal tersebut. Kita klik kunci jawaban. Kita beri kunci jawaban. Di sini ada jawabannya mitokondria. Untuk poinnya kita bisa beri poin, misalnya ada poin 10. Nah, gitu. Kemudian kita klik selesai. Di sini juga jangan lupa wajib diisi. Kita centang wajib diisi. Nah, ini adalah tipe soal pilihan ganda atau multiple choice. Nah, kita akan membuat beberapa tipe soal lagi. Kita klik bagian ini, tambahkan pertanyaan. Nah, seperti ini. Kita masukkan kembali tipe soal berikutnya, yaitu tipe soal multiple choice juga, tapi dia menggunakan gambar. Nah, di sini kita copy dulu pertanyaannya. Kita beri bagian di sini. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita akan memberikan gambar, kita klik bagian gambar foto ini ya. Kita klik. Nah, di sini kita pilih jelajah. Nah, di sini karena saya sudah ada gambarnya, jadi kita bisa ambil melalui download dari laptop kita. Nah, ini gambarnya. Kita klik open. Nah, di sini gambarnya sudah muncul ya. Nah, terlihat gambarnya jelas. Oke, sekarang kita akan masukkan ke bagian pilihannya, pilihan jawabannya. Di sini saya sudah membuat bagian pilihan jawabannya. Oke, jadi jawabannya itu adalah jaringan epitel dan otot polos. Kita masukkan terlebih dahulu
jawabannya. Nah, kita beri kunci jawaban. Tadi jawabannya itu adalah jaringan epitel dan otot polos. Kita klik. Kemudian untuk poinnya kita atur, itu ada poin 10. Misalnya poin 10. Selesai. Kemudian kita klik lagi, tambahkan pertanyaan. Nah, untuk tipe soal pertanyaan berikutnya yaitu ada tipe soal esai jawaban singkat. Nah, di sini sudah ada nih. Suatu lingkungan di mana makhluk hidup. Oke, kita copy. Kita masukkan ke pertanyaan. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita ubah opsinya menjadi jawaban singkat. Nah, begitu. Nah, kita beri kunci jawaban. Jadi kunci jawabannya itu adalah ekosistem. Ekosistem. Nah, biasanya kan kalau misal jawaban-jawaban singkat ini kan ketika kita memberikan sebuah kunci jawaban pada Google Form itu kan dia bisa secara otomatis gitu kan mengoreksi. Nah, jadi di sini kita buat opsi supaya si siswa ini walaupun dia penulisannya berbeda itu tetap benar. Nah, biasanya kan seperti ini. Ada juga kadang ada yang menggunakan caps lock semua, ekosistem. Nah, maaf. Ini jawaban yang benar. Itu ada ekosistem misalnya. Terus ada lagi ekosistem dengan penulisan yang kecil, ekosistem. Lalu ada juga yang begini, ekosistem. Nah, oke. Selesai. Setelah itu kita masukkan poinnya dulu ya. Poinnya 10. Selesai. Klik bagian wajib diisi. Baiklah, selanjutnya untuk tipe soal yang berikutnya itu ada tipe soal menggunakan video YouTube. Nah, di sini saya udah ada menyertakan link YouTube-nya ya, yang bisa kita langsung cari. Nah, kita di sini simak video di bawah ini. Kita tulis terlebih dahulu ya. Simak video di bawah ini. Nah, kita bisa ambil opsi yang ini. Ini ada gambar YouTube, tambahkan video. Kita klik, kita salin URL-nya tadi untuk men-searching. Nah, ini dia videonya. Di situ kita klik pilih. Nah, videonya sudah muncul ya. Nah, di sini kita pisahkan saja. Maaf, ini copy terlebih dahulu. Ini judulnya di sini. Ini hapus terlebih dahulu. Baiklah, simak video di bawah ini. Nah, ini sudah ada videonya. Kita bisa klik tambahkan. Kita bisa memisahkan bagiannya untuk di bagian pertanyaan. Nah, jadi ini sudah ada videonya. Nanti akan kita cek apakah videonya bisa diputar atau tidak. Semoga saja bisa, tapi biasanya bisa. Setelah itu kita masukkan pertanyaan. Sini pertanyaannya itu adalah berdasarkan video di atas, sebutkan contoh hubungan tanah dengan komponen biotik dalam sebuah ekosistem. Nah, karena ini kan dia bentuknya video, kita bisa terserah nih kita mau dalam bentuk pilihan ganda atau multiple choice ataupun esai panjang. Nah, karena di sini jawabannya itu dia bentuk esai, jadi kita atur ke bagian paragraf. Nah, ini sudah ada bagian paragraf. Nah, ini kita klik paragraf. Kita kasih kunci jawaban. Simpan. Nah, ini dia ada masukan untuk semua jawabannya. Jika sudah, kita kembali balik lagi ke soal berikutnya, ke tipe soal yang selanjutnya, yaitu ada tipe soal drop down. Nah, di sini saya sudah menyiapkan jenis tipe soal drop down. Nah, di sini ada soalnya, kita ambil sampai ke sini. Kita paste. Nah, ini udah ada soalnya bagian drop. Oh ya, untuk bagian ini tadi kita harus klik bagian wajib diisi. Ini sudah selesai, ini wajib diisi. Kita klik.
Oke. Oke, kembali lagi di sini. Kemudian untuk ini tuh pilihan ganda, betul. Kita ambil pilihannya. Pilihannya itu maaf. Itu ada jawaban yang C. Yang benar itu jawaban yang C. Oke, kita copy. Kita masukkan jawaban-jawabannya. Nah, di sini kita beri kunci jawaban. Tadi itu jawaban yang tepat itu ada 1, 2, dan 5 atau opsi C. Untuk poinnya kita beri 10. Kita klik selesai. Oh ya, jangan lupa ini klik bagian wajib diisi karena setiap soal itu wajib diisi oleh semua siswa. Next ke selanjutnya, tipe soal selanjutnya yaitu ada tipe soal multiple answer. Nah, jadi dia banyak pilihan ya. Multiple answer. Kita ambil dulu soalnya. Kita copy. Kita ganti dulu ya. Dia ke multiple answer. Nah, di sini. Kita klik berikut ciri-ciri tumbuhan. Oh maaf, salah itu pertanyaan. Nah, kemudian di sini ada mempunyai reproduksi berupa stabilus dan lain-lain. Itu kita bisa copy. Ini dia. Jadi kita bisa langsung copy semua aja ya, biar nggak bolak-balik. Oke, copy. Nah, sudah. Oh maaf, ini kita pilih yang bagian ini, kotak centang. Nah ini dia. Kita ulangi lagi ya. Jadi ada kesalahan dari sini sampai sini. Nah, seperti ini. Nah, nanti jadi siswa itu dia bisa memilih jawabannya itu, siswa itu bisa menyesuaikan jawabannya dengan mencentang beberapa jawaban. Nah, karena sini pertanyaannya itu berikut ciri-ciri tumbuhan yang merupakan ciri-ciri tumbuhan gimnospermae adalah, jadi siswa bisa mengklik mana nih yang bagian ciri-ciri dari si gimnospermae itu. Jadi mereka bisa memilih beberapa opsi yang tepat. Jadi untuk jawabannya itu 1, 3, 5, dan 6. Oke, kita berikan kunci jawabannya. Kunci jawaban 1, 3, 5, dan juga 6. Nah gitu. Untuk poinnya pada 10 poin. Selesai. Oke, kita klik wajib diisi. Nah, ini ada contoh soal kotak centang atau dia memilih opsi-opsi yang benar mengenai pertanyaan yang dipertanyakan. Jadi di sini dia meminta ciri-ciri dari tumbuhan gimnospermae. Jadi nanti siswa bisa memilih mana nih yang termasuk ciri-ciri gimnospermae. Oke, kita lanjut ke tipe soal selanjutnya. Tipe soal selanjutnya yaitu ada tipe soal pilihan ganda kompleks. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya. Pasangkanlah peran hormon yang ada pada bagian kiri dengan nama hormon yang ada pada bagian kanan. Kita copy dulu pertanyaannya. Kita masukkan pertanyaannya. Nah, di sini kita ubah ke, ya betul sekali, kisi pilihan ganda atau pilihan ganda kompleks. Nah, untuk baris pertama nih, kita masukkan ke bagian ini. Kita ambil. Baik. Kemudian untuk kolom yang sebelah sini, pada mana ya? Hapus bagian namanya. Oke. Kita langsung masuk ke kolom untuk menyocokkan ini ya. Pasangan-pasangannya itu ada auksin, sitokinin, sampai nuklea. Kita copy, kita ambil masuk ke sebelah kanan. Pas dah. Oke. Nah, ini dia. Oke, selesai.
Jadi nanti ketika siswa menemukan soal seperti ini, pasangkanlah peran hormon yang ada pada bagian kiri dengan nama hormon yang ada pada bagian kanan. Nah, misalnya nih, di sini mempercepat pematangan buah, itu termasuk mana? Nanti siswa bisa memilihnya. Oh, satu ini bagian auksin atau sitokinin, seperti itu. Oke, kita masukkan kunci jawabannya. Maaf, tadi kunci jawabannya itu ada etilanin, lalu ABA, gibralin, sitokinin, dan nukleat. Kita masukkan. Yang pertama itu ada etilanin, ABA, oh dia berurutan, gibralin, sitokinin, dan juga auksin. Selesai. Nah, karena ini kan dia tipe soalnya agak rumit ya, menyocokkan misalnya. Jadi untuk selesai. Kita klik perlu satu jawaban di setiap baris. Nah, sini kita bisa memasukkan poin itu berdasarkan jawaban yang benarnya sepertinya. Nah, di sini ada poinnya. Misalnya satu jawaban benar itu dia bernilai 2. 2. Nah, jadi ketika siswa itu menjawab hanya beberapa bagian nih, misalnya dia jawab bagian yang pertama, dia jawab etilanin, oh benar, berarti poinnya 2. Tapi kalau misalnya selanjutnya itu dia jawab yang salah, berarti poin dia kosong. Jadi untuk poin yang tipe soal ini, dia hanya mendapatkan nilai 2 poin saja. Selesai. Nah, itu dia soal-soal yang saya buat. Nah, karena di sini kan poin totalnya baru 80 ya. Sepertinya kan kita harus buat 100 supaya nanti nilainya bisa pas gitu. Nah, misalnya ini ada bagian yang sulit ya. Ini mungkin untuk jawaban yang bagian soal-soal rumit seperti ini atau tidak, ini kita beri poin 4 saja. Di setiap jawaban benarnya 4. Nah, oke. 90 poin. Nah, kemudian untuk yang ini kita beri 20 poin. Oke, jadi poin totalnya itu ada 100. Nah, selesai. Nah, jika sudah selesai, kita akan membuat ke bagian ketiga. Dengan bagian ketiga itu bagian akhir, kita klik ini, tambahkan bagian klik. Oh, maaf, salah. Kita ke soal paling akhir dulu ya. Kita taruh kursor di sini. Kemudian klik bagian ini, bagian ketiga. Nah, ini sudah ada. Ini sepertinya, oh ya, ini di sini ada lupa untuk membagi bagian ya. Nah, di sini ada bagian 2. Bagian 2 itu tadi lupa memberi bagian kedua ya. Jadi sini bagian kedua itu bisa membuat judul pilih jawaban yang paling tepat. Di sini kita bisa tambahkan deskripsinya, itu kerjakan jawaban di bawah ini dengan jujur. Misalnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini ada tipe soal. Nah, di sini di bagian ketiga itu biasanya bagian terakhir, bagian akhir dari ketika siswa itu sudah menyelesaikan soalnya, kita bisa ketik terima kasih. Terima kasih. Ini deskripsinya bisa kita tulis terima kasih telah mengerjakan soal ujian akhir semester. Nah, seperti ini. Oke, udah selesai. Nah, biasanya kan ini kita juga bisa nih mengedit
bentuk dari si Google Form ini. Jadi kayak biar tidak monoton banget gitu kan. Kita bisa klik bagian ini, sesuaikan tema. Setelah kita masuk ke sesuaikan tema, kita bisa pilih gambar nih. Nah, kita pilih bagian unggah aja. Kita jelajah. Sini saya sudah menyiapkan gambar karena ini kan kita mata pelajaran biologi, jadi gambarnya itu harus yang biologi. Nah, ini dia. Kita klik open. Nah, di sini kita bisa atur gambarnya, sesuaikan supaya rapih. Oke, kita klik selesai. Nah, di sini gambarnya akan muncul. Jadi tampilan si Google Chrome-nya itu, Google Quiz-nya itu biar tidak terlalu monoton. Nah, karena di sini kan warnanya biru nih, sedangkan si Google Quiz kita ini merah, kan tidak sesuai ya. Jadi kita bisa atur warnanya. Kita ubah jadi warna biru. Nah, jadi dia biar sesuai gitu. Oke, ini sudah jadi. Nah, sini saya akan mau mencoba nih, kira-kira soal yang saya buat ini bisa nggak ya untuk dikerjakan. Jadi kita bisa klik kirim. Lalu kita klik, kita juga bisa mengirimnya lewat email, tapi di sini saya akan menggunakan link saja. Kita klik perpendek URL dan kita salin linknya. Nah, sekarang saya akan coba mengerjakannya. Akan saya coba apakah bisa. Tampilannya seperti apa akan kita lihat. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ini dia. Oke, sekarang akan saya coba dulu ya. Rahel Septi Monica, kelasnya misal 12 IPA 5, nomor absen misal 25, terus mata pelajarannya biologi. Kita klik berikutnya. Nah, di sini sudah ada nih, kita bisa langsung mengerjakannya. Ini sukses tanggung jawab dalam, kita bisa langsung kerjakannya nih. Nah, situ kemudian di sini satu lingkungan, ekosistem. Nah, di sini akan saya coba apakah YouTube-nya bisa hidup. Nah, bisa ya. Halo Sobat Biota, selamat datang di zona sekolah. Materi pertama bab ekosistem. Baik. Jadi untuk YouTube bisa diputar, kita bisa jawab di sini misalnya hubungan antara cacing dan tanah. Bisa seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan ini kita akan jawab salah saja ya ini. Oke, di sini berikut ciri-ciri tumbuhan yang merupakan ciri-ciri tumbuhan gimnospermae adalah ini. Kita bisa klik. Nah, nanti kita bisa klik nih, oh misalnya jawabannya bukan ini nih. Jadi siswa dia bisa milih, bahkan siswa bisa memilih semua opsi jawaban. Nah, seperti itu. Tapi saya akan pilih beberapa saja. Nah, seperti ini. Kemudian, nah ini ada soal yang tadi. Pasangkanlah beberapa hormon pada bagian kiri dengan nama hormon pada bagian kanan. Mempercepat pematangan buah melawan pengaruh hormon auksin itu termasuk apa? Misalnya kita pilih auksin. Terus yang bagian ini aku pilih ABA. Sini misalnya. Sini perangsang pembelahan sel. Kita klik-klik aja ya. Nah, disitu klik berikutnya. Nah, di bagian akhir seperti ini tampilannya. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan soal, mengerjakan tugasnya itu, kita bisa klik kirim. Nah, di sini kita dapat melihat skor berapa sih nilai yang kita hasilkan dari mengerjakan soal tersebut. Kita klik skor karena tadi saya sudah menyantingnya biar bisa melihat nilai. Nah, jadi di sini nilainya ada 58/100. Nah, ini dia jawabannya. Jadi ini kalau misalnya jawabannya benar tuh poinnya langsung keluar ya. Jadi 10/10. Nanti kalau misalnya jawabannya salah, dia itu poinnya bakal 0/10 nih. 0/10. 20/20. Nah, di sini ada 4, pilihannya 8. Nah, jadi seperti itu tampilannya. Oh ya, kemudian kita kembali lagi ke sini. Nah, ketika sudah ada yang menjawab, yang mengisi Google Form ini, Google Quiz ini, nanti di sini di bagian jawaban itu terisi siapa yang sudah menjawab. Kita bisa melihatnya.
Nah, di sini ada rata-rata, kemudian ada median dan rentang. Di sini ada nilai yang didapat itu ada 58 untuk jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Terus namanya itu ada Rahel Sati Monica, misalnya tadi saya sudah mencontohkan. Kemudian ada dari kelas IPA 5, di warnanya ungu itu IPA 5. Nomor absennya 25 dengan mata pelajarannya itu biologi. Nah, ini soal-soalnya tadi. Oke, baik. Jadi mungkin sekian pemaparan atau tata cara dalam pembuatan Google Quizzes menggunakan Google Form ini yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman sekalian yang menonton dapat paham mengenai pembuatan soal tersebut. Mungkin sekian dari saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.